Namaku Dewi. Umurku sekarang 33 tahun. Di sini aku ingin menceritakan tentang kisah masa lalu aku yang kelam akibat ulah ayah kandungku sendiri. Aku 3 bersaudara dari pasangan ayah dan ibuku. Aku adalah anak nomor 2 dan kakakku sudah meninggal di usianya yang ke-2 tahun. Dan di waktu kakakku meninggal, aku belum ada. Dan selang berapa tahun kemudian, ibuku hamil dan lahirlah aku, Dewi. Setelah umurku 1 tahun, ayah meninggalkan aku dan ibuku. Ayah meninggalkan kami karena ayah merantau ke negara tetangga yaitu Malaysia. Setelah umurku 2 tahun, ibuku pun meninggalkan aku karena harus menyusul ayah ke Malaysia. Dan aku pun tinggal sama nenekku yang sudah berusia. Setelah beberapa bulan, ibuku pun hamil adikku. Seiring berjalannya waktu, perut ibuku pun semakin membesar dan ibu merindukan aku, anak yang dia tinggalkan. Dan karena tidak tahan menahan kerinduannya kepadaku, akhirnya ibuku kembali ke negeri tercinta Indonesia. Walaupun dalam keadaan hamil yang hampir melahirkan dan tanpa membawa ayahku pulang bersamanya. Dalam perjalanan pulang, ibuku menaiki kapal laut, hampir tiba di pelabuhan Dumai. Kapal yang ibu tumpangi karam dan ibuku hampir tenggelam. Tapi syukur Tuhan masih menyelamatkan ibuku. Dan ibuku sampai kampung halaman dengan selamat. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya adikku pun lahir dengan selamat dan nama adikku Eli. Seiring berjalannya waktu, aku dan adikku pun semakin besar. Dan di usiaku yang ke-7 tahun, aku mendengar tetanggaku ngomong kalau orang tuaku bercerai. Dan aku tanya ke nenekku, dan ternyata benar kalau ayahku sudah menceraikan ibuku 2 hari yang lalu. Waktu itu perasaanku masih biasa aja, mungkin karena umurku yang masih terlalu dini. Selang beberapa bulan kemudian, kami sekeluarga mendengar kalau ayah sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan kami pun berusaha sabar menghadapi kenyataan yang ada. Tapi di sini aku dan adikku selalu jadi bahan ejekan teman-temanku, dan mereka selalu bilang kalau aku dan adikku tidak punya ayah dan terlahir tanpa ayah. Karena waktu kecil aku adalah sosok anak yang pendiam dan pemalu, aku hanya membalas senyuman di setiap ejekan yang teman-temanku lontarkan, walau rasanya sakit, sedih, dan kecewa. Dan aku hanya berharap bahwa semuanya akan segera baik-baik saja. Dalam diam, aku selalu berharap, kapan ayahku pulang, gimana rasanya punya ayah. Aku ingin seperti teman-temanku yang lain, selalu ada ayah yang menjaga mereka. Dan di usiaku yang ke-12 tahun, akhirnya ayah kandungku pulang dari Malaysia dan membawa istri dan anaknya yang berumur 4 tahun, adik tiriku, namanya Eva. Dan aku bahagia dan akhirnya aku bertemu ayah kandungku sendiri. Dan aku sambil berpikir ternyata aku punya ayah dan apa yang dikatakan teman-temanku itu tidak benar. Tapi sayang, ayahku cuma sebentar menemuiku. Setelah itu ayahku pulang ke kampung halaman istrinya, ke tanah Jawa. Tapi aku tetap bahagia karena bisa ketemu dengan ayahku walaupun hanya sebentar. Setahun kemudian, tepat umurku yang ke-13 tahun, ayah datang menemui aku dan adikku dengan niat mau membawaku ke Jawa. Tapi nenekku tidak mengizinkan. Tapi ayahku memohon dan berjanji cuma mau meminjamku 1 minggu. Setelah 1 minggu di Jawa, akhirnya aku pun pulang ke kampung halamanku. Dan semua orang sudah merinduiku, terutama nenekku. Setelah umurku 14 tahun, ayahku pun datang lagi dengan niat mau membawa aku lagi ke Jawa. Karena janjinya cuma 1 minggu, nenekku pun mengizinkan dan berangkatlah aku dan ayahku ke Jawa. Setelah 1 minggu di Jawa, aku pun tanya sama ayah, "Yah, kapan aku mau dihantar pulang? Aku sudah kangen keluarga di kampung." Dan ayah cuma menjawab, "1 bulan lagi nanti kamu boleh pulang." Mendengar jawaban ayah, aku hanya terdiam karena ayahku adalah sosok yang tegas dan terlihat sedikit galak. Anak-anaknya pun takut sama ayah, apalagi aku. Setelah 1 bulan kemudian, aku pun tanya lagi ke ayahku, kapan aku mau dihantar pulang.
Dan jawaban ayahku, kamu gak boleh pulang, nunggu 1 tahun baru boleh pulang. Sejak itu juga aku merasa kecewa sama ayahku. Setiap malam aku nangis karena rindu sama nenek, ibu, dan adikku. Dan aku pun harus putus sekolah disebabkan ayahku. Seiring berjalannya waktu, aku sudah mulai terbiasa tinggal di Jawa karena sudah mulai punya banyak teman, dan ibu tiriku sayang banget sama aku dan menganggapku seperti anak kandungnya sendiri. Setahun telah berlalu dan ayahku pun bilang kalau kami akan pulang kampung. Di situ perasaan campur aduk. Di satu sisi aku berat meninggalkan adik dan teman-temanku. Dan di sisi lain aku merindukan nenek, ibu, dan adik kandungku. Dari Jawa aku 3 orang, ayah, aku, dan adik tiriku yang nomor 2 namanya Evi, umurnya 4 tahun. Dan akhirnya aku tiba di kampungku dan nenek memelukku sambil nangis bahagia, berbisik, jangan tinggalkan ibu dan adikmu lagi ya nak. Mendengar bisikan nenek, aku meneteskan air mata. Aku sungguh tidak kuat menahan perasaan ini. Aku merasa bersalah kepada nenek, ibu, dan adikku karena sudah meninggalkan mereka. Dan aku pun bingung, tidak tahu harus berkata apa sama nenek, ibu, dan adikku. Karena sebelumnya ayah bilang kalau ayah akan membawaku ke Jawa lagi. Karena kata ayah, aku juga anaknya. Dan di kampung aku cukup lama karena ayah ada tempahan mebel dan aku punya banyak waktu bersama nenek, ibu, dan adikku. 2 hari aku di rumah ayah dan 2 hari aku datang ke rumah ibuku. Karena sebenarnya kampung ayah dan ibuku dekat, jauhnya sekitar 2 kilo. Dan beberapa minggu kemudian, akhirnya peristiwa mengerikan ini pun terjadi menimpa diriku sendiri. Ayah kandung yang aku damba-dambakan telah menghancurkan kehidupanku dengan sekelip mata. Di usiaku yang masih 15 tahun harus hancur karena nafsu bejat ayah kandung sendiri. Begitu malang nasibku, Dewi.